Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBTN atau UTBK tahun 2024, Seleksi Nasional berdasarkan tes, dengan topik penalaran umum, analisis model soal implikasi. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Materi ya model soal implikasi. Tes logika adalah tes dengan tujuan untuk melihat kemampuan Anda dalam menghubungkan informasi yang faktual dan sedikit tidak beraturan, serta memecahkan suatu permasalahan dengan menghubungkan gagasan lain. Dalam tes ini Anda diharuskan untuk berpikir tingkat tinggi, yakni tingkat analitis. Kemampuan logika sangat diperlukan dalam menyelesaikan soal tipe ini. Anda dituntut mencermati dan memahami hubungan terjadi pada gagasan, ide ataupun pernyataan yang ada pada soal sehingga Anda dapat menggunakan hubungan-hubungan yang terjadi secara logis. Cara pengerjaannya, pertama, sederhanakan keterangan-keterangan dalam soal. Selanjutnya, cermati maksud-maksud dalam keterangan tersebut dan jadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh jawaban yang benar. Kita lihat contoh nomor 1. Standar soal tes skolastik ya. Bus kota DFGHI siap diberangkatkan. Bus D dan I dari perusahaan Transjaya, bus E dan G dari perusahaan Exodus, sedangkan bus H dan F dari perusahaan Sentra. Jika setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah A. HFGD, B. GIED, C. PE, FE, GD, D. EHDI, dan EGDFI. Kita jawab. Di bus Transjaya itu ada 2, itu D dan I. Kemudian bus Exodus itu ada E dan G. Kemudian selanjutnya bus Sentra adalah H dan F. Jadi ada 6 bus ya. Dan berarti setiap bus itu hanya boleh setiap pemberangkatan 1 jam itu hanya 4 bus. Nah, syarat setiap jamnya hanya boleh 2 perusahaan yang boleh memberangkatkan bus, 2 perusahaan saja. Jadi hanya 4 bus yang boleh berangkat. Nah, kemungkinan bisa terjadi adalah kalau bus Transjaya DI itu diberangkatkan bersama bus Exodus yaitu E dan G. Setelah bus Sentra istirahat. Kemudian bus yang berangkat adalah pasti bus G, I, D, E, dan D ya. Nah, itu. Kemudian bus Exodus diberangkatkan bersama bus Sentra. Maka yang berangkat itu adalah E dan G, H dan F. Jadi bus yang berangkat adalah EG dan HF ya. Kemudian Transjaya dengan bus Sentra ya. Jadi bus Transjaya itu DI seperti tadi, bus Sentra itu H dan F. Maka yang berangkat itu adalah bus yang berangkat adalah DIHF. Nah, dari pilihan yang tadi hanya yang benar itu adalah GIED ya. Jadi GI dengan ED. Yaitu jawabannya adalah bagian B. Kemudian contoh selanjutnya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nomor yang kedua. Standar soal tes skolastik ya. Di suatu taman hiburan, pengelola menerapkan bahwa 1 tiket harus digunakan untuk memasuki 4 area permainan dengan ketentuan sebagai berikut. A. 1. Area permainan dapat dipilih adalah biang lala, kereta gantung, komedi putar, mandi bola, balap mobil, rumah hantu, dan istana boneka. Yang kedua, mandi bola, komedi putar, dan biang lala tidak boleh dalam 1 tiket yang sama. Berarti kalau mandi bola ada, komedi putar dan biang lala tidak boleh. Begitupun yang lainnya ya. Kalau komedi putar ada, mandi bola dan biang lala tidak boleh. Begitu juga biang lala, mandi bola dan komedi putar tidak boleh. Yang ketiga, rumah hantu dan istana boneka wajib diambil, tetapi tidak boleh dalam tiket yang sama. Artinya kalau bukan rumah hantu diambil, ya istana boneka aja. Nah, yang keempat, peserta yang masuk ke rumah hantu harus juga memilih mandi bola. Jadi kalau masuk ke rumah hantu, maka mandi bola harus juga diambil. Kemudian yang kelima, peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih istana boneka. Artinya apa?
dia tidak boleh memilih atau tidak bisa bersamaan dengan Istana Boneka. Tidak satu level dengan Istana Boneka. Nah, jika di dalam satu tiga pengunjung memilih balap mobil, maka area yang lain dapat dimasuki adalah A. Kereta gantung, mandi bola dan rumah hantu. B. Kereta gantung, mandi bola Istana Boneka. C. Biang lala, mandi bola dan rumah hantu. D. Komedi putar, mandi bola dan rumah hantu. E. Kereta gantung, komedi putar dan rumah hantu. Kita jawab. Jika dalam satu tiket pengunjung memilih balap mobil, yang lain bisa dipilih adalah, kita start di balap mobil. Oleh aturan 3 dan 5, ya berarti aturan 3 kita lihat, rumah hantu dan istana wajib diambil tetapi tidak boleh tiket yang sama. Aturan 5, peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih Istana Boneka. Karena Istana Boneka tidak boleh dipilih, maka kita memilih rumah hantu, ya. Jadi dipilih satunya itu rumah hantu. Jadi yang ada rumah hantunya, berarti jawaban yang bisa di situ adalah A, C, D, dan E, ya. Kemudian analisis lagi rumah hantu. Nah, rumah hantu dan Istana Boneka tidak boleh, berarti sudah tidak ada, ya. Selanjutnya, peserta yang masuk rumah hantu harus juga memilih mandi bola. Dari syarat yang keempat, berarti dia harus memilih juga mandi bola. Maka mandi bola juga dipilih. Nah, ini mandi bola, kita lihat lagi dari kedua. Mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh sama satu tiket. Berarti komedi putar tidak boleh, biang lala tidak boleh. Yang di sini yang tidak ada ketentuan adalah, kan biang lala tidak boleh, mandi bola biang lala tidak boleh, ya. Dan komedi putar tidak boleh. Mandi bola kan sudah masuk tadi. Balap mobil jelas, rumah hantu sudah masuk. Istana Boneka tidak karena ada rumah hantu. Maka satu-satunya yang belum dipilih adalah kereta gantung, ya. Jadi di sini karena adanya syarat 2, ini mandi bola tidak boleh sama dengan komputer biang lala, maka salah satunya yang bisa diambil adalah kereta gantung. Maka yang menjadi pilihan di situ adalah rumah hantu, mandi bola, kereta gantung. Ada tidak? Kereta gantung, rumah hantu, dan mandi bola. Oh, dia bagian A, ya. Ya, bagian A. Jadi jawabannya adalah A, kereta gantung, mandi bola, dan rumah hantu. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Suka dengan videonya? Like dong. Suatu proyek terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni A, B, C, D, E, F, ya. Proyek kecil ini berkaitan satu sama lain sehingga setiap jenis pekerjaan diatur dengan cara sebagai berikut. 1. Proyek B hanya boleh dikerja bersama proyek C. 2. Proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E. 3. Proyek B tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek D. 4. Proyek E dikerjakan jika dan hanya jika proyek F dikerjakan. Nah, di sini ada, jika proyek A dan D dikerjakan, maka yang pasti dia dikerjakan ialah A dan D. Di sini boleh kerja karena tidak ada aturan proyek ini tidak boleh kerja. Jadi yang pasti dikerjakan adalah A, B, B-nya C, C-nya E, D-nya F, dan E. Semua jawaban benar. Kita jawab. Nah, pertama B dan C. Jadi proyek hanya bisa dikerjakan bersama proyek B dan C, itu dari syarat pertama. Kemudian kedua, proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E, berarti A dan E boleh, ya. Selanjutnya, proyek B tidak boleh dikerjakan bersama proyek D, berarti proyek D di sini tidak boleh dikerjakan dengan B karena ditandai dengan warnanya yang berbalik, ya. Ini dasarnya merah muda, tulisannya hitam, di sini dasarnya hitam, tulisannya merah muda. Ya, begitu. Proyek E dikerjakan jika dan hanya jika dan hanya proyek F dikerjakan. Berarti di sini A, E dengan F. Nah, dari sini sudah semuanya A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari sini jika proyek A dan D dikerjakan, maka yang pasti dikerjakan adalah jelas pasti bagian ini. Kalau bukan B, ya, karena B tidak boleh bersama dengan proyek C nomor 1. Jika A dan D dikerja, maka yang tidak boleh kerja itu adalah proyek B. Ya, jelas karena di sini proyek B hanya boleh kerjakan proyek B tidak boleh kerjakan bersama dengan proyek D. Nah, itu. Kalau proyek D dikerjakan jelas proyek B tidak boleh, begitu pula sebaliknya. Tapi karena soalnya di sini dikatakan proyek A dan D dikerjakan, maka yang pasti tidak dikerjakan pastilah proyek B, ya. A dan D tidak larangan, ya, tidak larang bahwa dia bisa dikerjakan atau tidak juga perintah. Cuma kalau dikerjakan ya tidak ada masalah karena tidak ada larangannya, ya, begitu analisisnya. Maka jawabannya yang benar di situ adalah bagian A, adalah B. Ingin informasi terbaru,
silahkan di-subscribe. Pekerjaan besar biasanya diberikan kepada orang-orang yang membuktikan kemampuan mereka untuk mengatasi pekerjaan kecil. Ralph Waldo Emerson. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.